Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Anwar, mahasiswa jurusan akuntansi semester 2, NIM 9214210044. Kali ini saya akan membuat video mengenai materi ekonomi syariah, atau apa yang saya ketahui mengenai ekonomi syariah. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam ialah sistem perekonomian berdasarkan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam pengertian lain, ekonomi syariah atau ekonomi Islam ialah ilmu yang mempelajari ekonomi berdasarkan syariat-syariat Islam. Kenapa penamaannya berbeda? Ada ekonomi Islam sama ekonomi syariah. Itu sebenarnya istilahnya sama. Kenapa di global menyebutnya ekonomi Islam dan di negara Indonesia menyebutnya ekonomi syariah? Itu sebenarnya sama, cuma karena kalau di Indonesia menyebutnya dengan ekonomi Islam, maka itu terlalu sensitif. Karena jika dikatakan ekonomi Islam, maka itu hanya digunakan oleh umat muslim saja. Tapi jika kita mendengar Islamic Bank atau Islamic Capital Market, itu sama saja dengan bank syariah di Indonesia dan juga pasar modal syariah. Karena terlalu sensitif di negara Indonesia jika menggunakan ekonomi Islam, maka digunakan itu istilahnya itu ekonomi syariah, dimana jika pakai ekonomi Islam berkesan ekonomi itu hanya dipergunakan untuk umat-umat muslim saja. Jadi sekarang istilahnya di Indonesia dipakai yaitu ekonomi syariah yang mengikut dalam Islam, di mana Islam ini lebih luas dari syariah. Di situ ada akidah, ada akhlak, dan masih banyak lagi. Jadi pada dasarnya yang namanya ekonomi itu ialah yang mengatur hubungan antar manusia di bidang ekonomi. Contohnya seperti jual beli atau sewa dan lain-lain. Jika di Islam, dalam Islam itu disebut muamalah, yaitu hubungan antar manusia, berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah itu artinya hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan muamalah itu adalah hubungan manusia dengan manusia. Dalam Islam, prinsip ibadah itu segala hal itu tidak diperbolehkan kecuali hal yang dilarang. Sedangkan muamalah segala hal diperbolehkan dalam Islam, kecuali ada beberapa hal yang dilarang. Hal-hal yang dilarang dalam Islam tersebut adalah yang pertama yaitu riba, yang kedua gharar atau maisir, dan yang terakhir itu kejoliman. Prinsip pertama yaitu riba. Riba adalah tambahan atas hutang piutang yang diperjanjikan di awal. Riba itu sebenarnya ada banyak, tapi yang sering kita temui dalam hubungan antar manusia yaitu riba dalam hutang piutang. Contohnya pada saat transaksi pinjaman tersebut, si peminjam atau si pemberi pinjaman menjanjikan kelebihan pada saat pembayaran. Nah, itu yang termasuk dalam kategori riba. Seandainya konsepnya berbeda, tidak ada janji di awal yang tadi, tapi pada saat melakukan pembayaran hutang tersebut, si peminjam memberikan kelebihan atas ucapan terima kasih karena si pemberi pinjaman telah memberikan pinjaman kepada dia
dan telah membantu ekonominya. Nah, itu masih masuk dalam hal yang sah-sah saja. Prinsip yang tidak diperbolehkan dalam muamalah yang kedua ialah gharor. Atau gharor ini menurut bahasa ialah ketidakpastian. Maksudnya kita tidak tahu pasti di akhir ini akan terjadi seperti apa. Atau maisir. Maisir ini yang luar biasa lebih besar daripada gharor. Misalnya perjudian. Dalam perjudian ada ketidakpastian dari perjudian tersebut. Ada yang menang dan ada juga yang mengalami kerugian. Ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah menjelaskan mengenai hal-hal yang tidak diperbolehkan. Yang pertama itu riba, yang kedua yaitu gharor atau maisir, dan yang terakhir adalah kejoliman. Kejoliman ini seperti penipuan, suap, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, sistem ekonomi syariah ialah sistem yang mengisyaratkan adanya pengendalian harta sesuai dengan prinsip menjunjung tinggi keadilan. Kenapa harus ada pengendalian? Karena yang kita ketahui banyak manusia yang sifatnya cenderung menyukai dan mengumpulkan harta. Sifat tersebut akan berakibat pada penimbunan harta yang berlebih dan akan berakhir dengan tertahannya akselerasi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sistem ekonomi syariah melakukan pengendalian yang bertujuan agar jika ekonomi berjalan dengan optimal, maka akan menghasilkan produktivitas pertumbuhan ekonomi. Pada hakikatnya, alam beserta isinya, termasuk harta, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam Quran surat Yunus ayat 55 yang berarti, ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bukankah janji itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dari Quran surat Yunus ayat 55 tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa semua apa yang ada di bumi beserta isinya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang menumpuk-numpuk harta atau menimbun harta, karena pada dasarnya kita sebagai manusia hanya bisa memanfaatkan dan mengelola harta tersebut. Selanjutnya dalam Quran surat Al-Humajah ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi, artinya, celakalah bagi setiap pengumpat atau pencaci yang menimbun-nimbun harta dan mengumpulkannya. Oke, baik. Itu dulu apa yang saya ketahui mengenai ekonomi syariah. Bila ada kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.